Tidak ada perbuatan baik yang dilakukan dengan semua keikhlasan, tidak ada. Karena semua perbuatan baik di sana selalu ada harapan dalam hati kita untuk kita mendapatkan imbalan. Kalau kita tidak mendapatkan imbalan itu dari manusia, dari siapapun yang menerima kebaikan kita, kita mengharapkan kebaikan yang kita tabur itu dapat imbalan dari Tuhan. Makanya kenapa saudara-saudara iblis berkata kepada Allah, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan namamu? Sesungguhnya iblis mau berkata Ayub takut akan nama Tuhan karena Ayub mengharapkan diberkati oleh Tuhan. Jadi semua amalan, semua perbuatan baik kita itu ada modusnya. Ada keinginan di balik semua perbuatan baik. Itulah sebabnya kenapa perbuatan baik kita ini tidak sempurna dan itu tidak bisa dijadikan sebagai alat penebusan untuk segala dosa-dosa kita. Saya mengatakan kemarin bahwa orang-orang jahat adalah mereka yang senang melakukan kejahatan dan tetap tenang di dalam kejahatan yang mereka lakukan. Dan tentu saja ini merupakan sikap yang sangat terbalik dengan seorang anak Tuhan. Anak Tuhan tidak bisa senang melakukan kejahatan dan tenang di dalam kejahatan yang terjadi. Kenapa? Karena seorang anak Tuhan yang sesungguhnya, seorang anak Tuhan yang sejati, memiliki tanda di dalam dirinya. Tanda apa yang dimiliki oleh seorang anak Tuhan? Berulang kali saya mengatakan ini dan saya tidak akan bosan-bosan mengatakan ini Bapak Ibu, agar benar-benar firman Tuhan ini tertancap dalam hati saudara. Kadang-kadang memang ada beberapa pesan yang perlu disampaikan berulang kali agar kita bisa mengerti, agar kita bisa memahami itu dan kemudian menjadi berkat dalam kehidupan setiap kita. Tanda dari seorang anak Tuhan adalah dia memiliki kesukaan untuk melakukan apa yang benar. Yesus sendiri mengatakan bahwa barang siapa mengasihiku maka dia akan memiliki tanda ini. Tanda apa itu? Dia akan melakukan segala perintah-perintah. Jadi kalau engkau menyebutkan dirimu sebagai seorang anak Tuhan, tetapi apabila di sana tidak ada kesukaan di dalam melakukan perintah-perintahnya, maka sebenarnya itu tanda bahwa sesungguhnya engkau bukan seorang anak Tuhan. Anak Tuhan akan memiliki kerinduan yang menggebu-gebu untuk menaati Allah dalam segala hal. Kenapa? Karena bagi anak Tuhan, hidup berkenan di hadapan Allah adalah segalanya. Menyenangkan Tuhan adalah segalanya. Makanya kan ada sebuah lagu yang berkata, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Mau senangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Jadi seorang anak Tuhan akan memiliki kerinduan untuk menyenangkan Tuhan dari waktu ke waktu. Makanya sekali lagi ya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang Kristen itu enak, bisa bikin dosa sesuka hati dengan alasan karena dosa mereka telah ditebus oleh Yesus, maka ini adalah tuduhan yang salah tempat. Tuduhan-tuduhan yang seperti ini tidak dapat diarahkan kepada kekristenan. Sebaliknya, tuduhan-tuduhan yang seperti ini dapat diarahkan kepada mereka yang tidak meyakini penebusan dengan darah Yesus. Penebusan dengan darah Yesus membuat keselamatan dalam kekristenan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Rasul Petrus mengatakan bahwa engkau itu ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, melainkan engkau ditebus dengan darah yang mahal, darah yang sangat berharga. Ingat, hari ini engkau bisa hidup karena ada seseorang yang mau mati bagi saudara. Siapakah yang mau mati bagi kita? Yesus Kristus. Kalau Yesus tidak mati bagi kita, maka kita yang akan mati bagi dosa-dosa kita. Jadi keselamatan di dalam kekristenan menjadi sedemikian berharga oleh karena kita tahu kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, melainkan dengan darah Yesus. Sehingga sekali lagi setiap mereka yang percaya kepada Kristus tidak akan lagi melakukan dosa seenak hati. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa keselamatan di dalam Kristus sangat-sangat berharga.
Sesungguhnya Bapak Ibu, bagi mereka yang tidak percaya dengan penebusan dari Yesus, sebenarnya tanpa mereka sadari, mereka juga sementara meyakini sebuah iman, sebuah keyakinan, di mana dosa mereka juga ditebus. Engkau mungkin berkata, apa pendeta? Kami tidak pernah meyakini dosa kami ditebus. Maka menjadi pertanyaannya, kalau begitu apa ya posisi perbuatan baik di dalam iman? Bukankah engkau melakukan yang namanya perbuatan baik agar dosa-dosamu diampuni? Engkau beramal agar dosa-dosamu diampuni. Jadi kalau kami Kristen diampuni dengan darah Yesus, kalian yang tidak percaya dengan pengorbanan Kristus ditebus dengan perbuatan baik. Kalian mau terima atau tidak terima, maka itulah kenyataannya. Jadi yang namanya konsep penebusan itu ada pada sebuah agama. Cuma yang membedakan antara Kristen dengan yang lainnya adalah di dalam kekristenan penebusan itu dilakukan dengan darah Yesus, bukan dengan perbuatan baik. Kenapa perbuatan baik tidak bisa menebus dosa? Sekali lagi saya mau katakan, karena perbuatan baik manusia tidak sempurna. Siapapun kita di dalam melakukan yang namanya perbuatan baik, kita memiliki modus, kita memiliki alasan di balik semua perbuatan baik kita. Tidak ada perbuatan baik yang dilakukan dengan semua keikhlasan, tidak ada. Karena semua perbuatan baik di sana selalu ada harapan dalam hati kita untuk kita mendapatkan imbalan. Kalau kita tidak mendapatkan imbalan itu dari manusia, dari siapapun yang menerima kebaikan kita, kita mengharapkan kebaikan yang kita tabur itu dapat imbalan dari Tuhan. Makanya kenapa saudara-saudara iblis berkata kepada Allah, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan namamu? Sesungguhnya iblis mau berkata Ayub takut akan nama Tuhan karena Ayub mengharapkan diberkati oleh Tuhan. Jadi semua amalan, semua perbuatan baik kita itu ada modusnya. Ada keinginan di balik semua perbuatan baik. Itulah sebabnya kenapa perbuatan baik kita ini tidak sempurna dan itu tidak bisa dijadikan sebagai alat penebusan untuk segala dosa-dosa kita. Saudara, saya teringat waktu saya masih kecil, ya mungkin usia 8, 9 atau 10 tahun. Setiap hari Minggu, mama saya itu suka masak. Ya, kami orang Manado itu suka masak, saudara. Karena orang Manado juga suka makan. Ya, orang Manado suka masak dan suka makan. Nah, papa saya adalah seorang bas bangunan yang setiap hari Sabtu dia akan terima upah, terima gaji. Dan gajinya itu cukuplah untuk memenuhi kebutuhan istri dan 7 orang anaknya. Jadi saya ini 7 bersaudara. Kalau tidak meninggal 1, maka 8 bersaudara, ya. Dan setiap hari Minggu mama saya akan masak. Dia pagi-pagi akan ke pasar sebelum ke gereja, dan dia akan masak dalam jumlah yang sedikit lebih banyak daripada hari-hari yang lain. Kenapa? Dia melakukan itu dalam sebuah tujuan, dalam sebuah upaya agar dia bisa membagi ya hasil masakannya ke saudara-saudaranya dan kepada tetangga-tetangganya. Dan tahu enggak Bapak Ibu, saya adalah anak yang paling senang disuruh oleh mama saya untuk mengantarkan semangkuk ikan yang dimasak oleh mama saya ke kerabat keluarga atau kepada tetangga-tetangga. Kenapa saya senang melakukannya? Karena ketika saya menyerahkan semangkuk ikan itu ya, maka ketika saya melihat wajah mereka yang senang, happy mendapatkan ikan gratis ini kan, apalagi biasanya mama saya itu masak ikan ya daging RW. Itu masakan ya adalah masakan dulu adalah masakan favorit dalam keluarga kami. Dan kalau masak RW ini kan butuh effort, butuh usaha, butuh biaya. Ini ikan ini mahal harganya, saudara-saudara. Maka kalau ada yang dapat semangkuk ikan RW, happy, senang sekali. Ya maka ketika mereka senang, mereka happy, ada hal yang saya tunggu-tunggu. Apa itu? Mereka akan berkata terima kasih. Ketika mereka bilang terima kasih, ucapan terima kasih itu memberi makan ego saya. Sehingga saya mengalami kepuasan ketika mereka berkata terima kasih untuk pemberian yang saya beri. Lah inilah manusia. Saudara, sekecil apapun pemberian yang kita berikan, di dalamnya itu selalu ada keinginan kita. Di mana kita mengharapkan ada imbalan. Ya mungkin Anda tidak mengharapkan mereka membalas setimpal dengan apa yang Anda tabur, apa yang Anda berikan kepada mereka. Tetapi setidaknya ketika mereka berkata terima kasih,
itu memberikan kesenangan di dalam batin kita kan. Lah itulah manusia. Makanya kenapa perbuatan baik kita tidak pernah sempurna dalam pemandangan Allah. Dan sekali lagi itu tidak pernah bisa dipakai sebagai alat untuk penebusan. Hanya darah Yesuslah yang dapat menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Karena darah Yesus adalah alat yang paling sempurna. Maka mereka yang mengalami penebusan daripada darah Yesus tidak akan pernah memandang keselamatan sebagai sesuatu yang rendah. Sebaliknya ketika mereka mengalami keselamatan oleh karena penebusan yang Yesus lakukan di atas kayu salib, mereka akan sangat bersyukur karena itu dan tidak akan memandang remeh yang namanya keselamatan oleh darah Yesus. Jadi saudara-saudara ini diberkati oleh Tuhan, setiap anak Tuhan ditandai dengan sebuah kerinduan untuk melakukan apa yang benar di dalam kehidupan ini.